Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Evi dan Hana. adik-adik. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Adik-adik siapkan hati ya. Nah, sekarang Kak Evi mau bertanya, bagaimana kabarnya adik-adik? Gimana? Oh, kalau Kak Evi bilang, adik-adik bagaimana kabarnya? Adik-adik bilang, luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Begitu ya? Siap? Hana? Oke. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Oh, yes, luar biasa, Yesus dahsyat ya adik-adik. Teman-teman, minggu ini udah mulai sekolah ya? Sekolah di rumah atau masuk ke sekolah? Nah, walaupun adik-adik sekolahnya dari rumah, adik-adik harus tetap semangat ya. Jangan menyerah. Nah, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita. Kita berdoa sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, meskipun kami masih kecil, tapi kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami mau mulai Tuhan ibadah hari ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yes adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik harus ingat, adik-adik punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang dahsyat. Yuk berdiri semuanya, kita mulai memuji dan menyembah Tuhan. Ayo Hana. Tepuk tangan di atas kepala ya. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Sekali lagi ya adik-adik, kita naikkan pujian ini. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Kecil-kecil memang dahsyat. Kecil-kecil memang dahsyat. Yes adik-adik, walaupun kalian semua masih kecil, tapi adik-adik bisa punya iman yang besar. Adik-adik bisa punya hati yang percaya sama Tuhan. Ya, adik-adik percaya sama Tuhan? Yes. Yuk kita naikkan lagi. Kak Evi punya lagu baru nih. Adik-adik dengarkan ya lagunya, sambil adik-adik nyanyi, sambil adik-adik ikutin gerakannya.
Oke? Yes. Yuk kita naikkan satu pujian baru ini. Sambil dihafalin ya teman-teman. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa punya mimpi iman yang besar. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa belajar taat dan setia. Yuk kita sama-sama naikkan. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Yuk adik-adik kita sama-sama naikkan pujian ini ya, lebih semangat lagi. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Sekali lagi. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Yes, Yesus yang melatih kita loh adik-adik, supaya kita menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita mau dengerin nih selanjutnya kesaksian dari teman-teman kalian. Silakan Abang Lionel. Hai teman-teman, sudah lama kita tidak sekolah minggu. Tetap semangat ya. Saya harap kalian tetap sehat. Hari ini saya akan bagi berkat tentang firman Tuhan dan tentang sekolah saya. Dulu kata mama saya suka mengingatkan saya untuk baca Alkitab, karena baca Alkitab menguatkan dan kita akan selalu bersukacita. Saya selalu ingat ayat Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan saya selalu baca Alkitab di malam hari. Dan mama saya juga suruh saya berdoa.
supaya nanti kalau saya belajar bisa dan cepat mengerjakannya. Kalau sekolah online, saya sering dikasih tugas sama ibu guru, tapi saya tidak pernah menyerah walaupun banyak. Itu saja. Semangat ya. Dadah. Adik-adik, kita mau dengarkan cerita hari ini dan firman Tuhan hari ini. Siapkan hati kita ya. Kita mau naikkan satu pujian lagi. masih kecil dan kami masih muda, tapi Engkau memakai kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan, dan kami juga mau mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, kita ketemu lagi nih di ibadah kali ini. Apa kabarnya adik-adik? Wah, kakak percaya pasti adik-adik sehat semua ya.
Kali ini kakak akan cerita nih sama adik-adik tentang domba mengenal suara gembalanya. Nanti adik-adik akan kakak berikan sebuah cuplikan video bagaimana domba-domba apakah dapat benar-benar mengenali suara gembalanya atau tidak ya adik-adik. Yuk kita saksikan video ini. They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. Wah, adik-adik, sudah lihat ya bagaimana ada orang asing yang mencoba untuk meniru suara dari gembalanya adik-adik. Tapi ternyata domba-dombanya sangat tahu mana dari suara gembala yang asli dan mana yang bukan ya adik-adik. Begitu suara gembala memanggil kawanan domba, domba-dombanya langsung datang menghampiri sang gembala. Padahal ada orang asing yang mencoba meniru, tapi ternyata domba-domba tersebut tidak sama sekali ya adik-adik mau mengikuti suara daripada orang asing tersebut. Nah, itu artinya domba sangat mengenali suara dari gembalanya. Berarti domba dan gembala punya hubungan yang dekat dong adik-adik. Ya, betul sekali. Domba dan gembala sangat memiliki sebuah hubungan yang dekat adik-adik. Coba bayangkan, kira-kira pekerjaan seorang gembala yang memimpin tidak hanya 1 atau 10 atau 50, tapi bisa saja ratusan bahkan ribuan daripada domba-dombanya. Satu orang adik-adik coba bayangkan, kira-kira pekerjaan dari gembala itu susah-susah gampang gak ya adik-adik? Iya sih, betul, susah-susah gampang ya adik-adik. Tapi gembala itu sangat bisa melindungi semua kawanan domba-dombanya. Nanti kakak akan kasih tunjuk sebuah video bagaimana seorang gembala harus menuntun domba-dombanya menyusuri sebuah jembatan, sebuah bukit yang terjal ya adik-adik untuk memberikan padang rumput yang luas sebagai tempat hidangan makanan buat domba-dombanya supaya domba-dombanya sehat dan kuat. Dan gembala membutuhkan tempat yang terbaik untuk domba-dombanya dan menyediakan juga sungai yang aliran airnya itu tenang adik-adik supaya domba-dombanya ketika minum tidak tenggelam. Wah, domba-domba sangat tahu persis ya adik-adik bahwa gembalanya sangat menyayangi domba-dombanya adik-adik. Ya, itu tadi bagaimana pekerjaan seorang gembala memimpin ratusan bahkan ribuan domba-dombanya. Kira-kira adik-adik apa sih senjata yang digunakan oleh gembala untuk melindungi domba-dombanya dan untuk menjaga domba-dombanya? Kakak mau tanya deh sama adik-adik, kira-kira apa ya senjata yang digunakan oleh gembala? Apa coba? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah gada dan tongkat. Ada 2 jenis senjata yang digunakan oleh gembala untuk melindungi dan menjaga domba-dombanya. Gada itu, kalau kakak bisa kasih tahu, gada itu terbuat dari akar kayu yang sudah tua adik-adik, panjangnya sekitar 40-50. Nah, gada itu mirip seperti tongkat bisbol adik-adik, di mana gada itu harus sangat kuat dan keras adik-adik, supaya ketika ada binatang buas yang ingin mencoba menerkam atau membahayakan domba-domba tersebut, maka gembala akan langsung melempar atau memukul binatang tersebut dengan gada, sehingga binatang buas tersebut lari daripada kawanan domba adik-adik.
Nah, itu tadi fungsi dari gada. Sedangkan tongkat, adik-adik tahu kan tongkat? Tongkat itu seperti payung adik-adik. Tongkat fungsinya berbeda dengan gada. Kalau tongkat adalah untuk menarik leher dari domba yang mencoba keluar dari kawanan. Domba-domba nakal tuh adik-adik. Atau juga untuk menarik domba yang masuk ke dalam kubangan adik-adik. Jadi gembala hanya tinggal mengulurkan tongkatnya, lalu nanti tangan ataupun kaki dari domba akan memegang tongkat tersebut, lalu gembala langsung menarik tongkat tersebut dan menarik domba sekaligus adik-adik. Wah, berarti hanya dengan 2 senjata yang digunakan oleh gembala itu mampu melindungi dan menjaga domba-dombanya ya adik-adik. Wah, berarti gembala sangat mengasihi domba-dombanya. Dia tidak hanya menyediakan padang rumput yang luas, makanan, tapi juga menyediakan apa adik-adik? Menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh domba-dombanya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, gembala juga sangat menjaga domba-dombanya dari setiap binatang-binatang buas yang mencoba untuk membahayakan kawanan dombanya. Nah, adik-adik, dari cerita sedikit yang kakak bagikan tadi, adik-adik sudah punya gambaran kan bahwa domba dan gembala memiliki sebuah hubungan yang erat. Dan gembala selalu memberikan yang terbaik untuk domba-dombanya. Tinggal domba-dombanya hanya taat dan mau mengikuti jalan yang benar yang diberikan oleh gembalanya adik-adik. Itulah fungsi dari gembala dan fungsi dari domba juga adik-adik. Seperti itu cerita hari ini. Kakak akan berikan sedikit cuplikan lagi ya, yang tadi kakak bilang bahwa ada sebuah video bagaimana gembala melewati sebuah jalan yang tidak hanya jalan yang rata adik-adik, tapi jalan yang terjal juga harus dilewati oleh gembala bersama dengan domba-dombanya. Yuk kita saksikan videonya. Melewati sungai. Melintasi berbagai daerah kadang memang memerlukan usaha lebih, apalagi kalau nggak tersedia infrastruktur untuk membantunya. Contohnya aja kayak usaha penggembala dalam membantu domba-dombanya menyeberangi sungai ini nih guys. Untuk mampu mengarahkan domba masuk ke air dan menyeberanginya pasti bukanlah hal yang mudah ya. Ditambah lagi jumlah dombanya yang nggak sedikit, udah pasti susah. Tapi guys, penggembala ini malah membantu satu persatu dombanya untuk masuk ke sungai. Lebih kerennya lagi, semua dombanya masuk ke sungai dengan tertib dan antri sampai mereka menyeberangi sungai dan tiba di daratan kembali dengan selamat. Wah, hebat banget ya. Nah, itu tadi video terakhir yang mau kakak bagikan kepada adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Om Alfred. Adik-adik tetap duduk di tempatnya ya. Duduk dengan tenang dan dengarkan dengan baik. Ya, halo adik-adik. Nah, sebelum ini kita belajar, kita mendengar cerita dari seorang anak yang keren kan. Dari seorang remaja yang keren, yang luar biasa. Bagaimana dengan tubuhnya yang tidak terlalu tinggi, dengan badannya yang ya dibilang biasa-biasa aja, harus berhadapan dengan seorang raksasa yang tinggi badannya sampai 2 kali daripada tinggi dia. Dan lebih hebat lagi, musuhnya Goliat itu menggunakan pakaian yang lengkap. Bajunya dari besi, pakai ketopong, pakai topi dari besi, pakai pedang yang berat besi, semuanya lengkap pakaian perang. Dan Daud, dia hanya berhadapan dengan menggunakan apa adik? Pakaian perang? No, dia menggunakan katapel, yang menggunakan batu. Tapi lihat bahwa pada saat dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak takut. Kenapa Daud tidak takut? Ingat kenapa dia tidak takut? Ya, walaupun dia besar, dia datang kepada Goliat, dia katakan, aku datang dengan nama Allahku yang hebat.
dan dia bisa mematahkan, mengalahkan, menjatuhkan Goliat yang besar itu hanya dengan satu batu. Adik-adik tahu apa yang membuat dia menang terhadap Goliat? Ya, karena ada Tuhan dalam diri dia, karena ada Tuhan bersama dia. Nah, tapi pertanyaannya, kok bisa Daud berani percaya? Kok dia berani gitu berhadapan dengan Goliat yang tinggi besar, dan dia yakin banget itu sama Tuhan bisa menolong dia. Kenapa Daud bisa yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan dia? Coba adik-adik. Kenapa dia bisa yakin bahwa Tuhan pasti ada menolong dia? Padahal dia nggak punya senjata, dia bukan panglima perang, dia bukan tentara, dia hanya seorang gembala domba. Kenapa? Nah, kuncinya adalah pada saat keseharian dia ada seorang gembala. Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor dombanya. Setiap hari dia mengembalakan dombanya, dan dia harus berhadapan dengan singa, berhadapan dengan serigala, berhadapan dengan binatang-binatang yang akan membunuh binatang domba gembalaan dia. Dan dia selama dia mengembalakan domba-dombanya, dia mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong dia selama dia mengembalakan domba. Dia harus melawan, membela domba-dombanya semati-matian supaya domba-dombanya tidak dimakan oleh serigala, oleh singa, oleh macan. Dan dia tahu selama itu Tuhan beserta dengan dia. Makanya pengalaman dia waktu kecil, waktu dia mengembalakan domba, itu membuat dia yakin bahwa Tuhan menolong dia. Makanya pada saat dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak takut. Dia yakin bahwa Tuhan beserta dengan dia. Makanya dia bilang, aku berperang dengan nama Allahku. Oke? Nah, itu yang menjadi kita belajar dari situ, bahwa Daud memenangkan setiap masalah bukan karena dia hebat, bukan karena dia mampu, bukan karena besar. Dia menang dan berhasil karena dia selalu bersama dengan Tuhan. Setiap hari dia bergaul dengan Tuhan, setiap hari dia bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan selalu beserta dengan dia. Dan setiap keadaan dia selalu percaya bahwa Tuhan menolong dia, sehingga dia bisa memenangkan peperangan. Ya, luar biasa. Berarti Daud itu memang seorang gembala yang mengembalakan dombanya. Dia setia terhadap dombanya, dia menjaga domba-dombanya, dia tidak akan membiarkan dombanya dicuri, apalagi disakiti. Dia memberi makan dombanya. Artinya Daud itu begitu mengasihi domba-dombanya, sehingga domba-dombanya itu dekat dengan dia. Bagi Daud, domba-dombanya adalah milik kesayangan dia. Ya, jadi Daud itu adalah seorang gembala yang baik. Daud itu gembala yang patut dicontoh, gembala yang disayangi oleh domba-dombanya. Yaitu Daud. Nah, jadi adik-adik itu punya gembala juga yang menjagai, yang memelihara. Mau lihat kata di firman Tuhan? Yuk kita lihat sama-sama ya. Kita baca, sudah siapin Alkitabnya? Kakak memberikan waktu semenit untuk menyiapkan Alkitab ya. Oke, mama bisa bantu semuanya? Oke, kita buka di Mazmur 23 ayat yang pertama. Apa kata firman Tuhan? Katakan, kakak bacainnya. Mazmur 23 ayat yang pertama. Firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, keren ya. Ternyata kita juga punya gembala. Seperti Daud sebagai gembala, domba-domba yang punya gembala, kita juga punya gembala. Nah, gembala kita adalah namanya siapa? Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 katakan, Tuhan adalah gembalaku. Hebat ya, keren. Nah, Tuhan gembala sebagai gembala. Apa sifat gembala Tuhan sebagai gembala? Yuk kita lihat lagi. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Seperti apa gembala yang kita punya? Kita lihat ya. Nih,
Yohanes 10 ayat ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Sekali lagi kita baca ya, pelan-pelan. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow, Tuhan bukan cuma gembala buat kita, Tuhan itu adalah gembala yang baik buat kita. Tuhan bilang, aku berani mati, aku bela-bela, aku mengasihi domba-dombaku. Pokoknya apapun yang terjadi, domba-dombaku tidak boleh tersakiti. Tuhan bilang, kita adalah domba-dombanya dan Tuhan adalah gembalanya. Nah, seperti Daud, bagaimana Daud menjaga domba-dombanya, bagaimana Daud menjaga domba-domba supaya tidak satu pun tersakiti, itulah Tuhan kita. Tuhan sebagai gembala, kita adalah domba-dombanya. Tuhan menjaga kita, Tuhan pelihara kita. Tuhan memastikan bahwa tidak ada satupun dari kita yang diganggu oleh iblis. Nah, apa sih yang Tuhan berikan? Lalu kalau Tuhan menjadi gembalanya kita, apa yang Tuhan berikan pada kita? Coba jadi kita baca ayat lanjutan ya. Jangan ditutup dulu Alkitabnya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Ingat ya, jangan ditutup Alkitabnya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Sudah dibuka? Ya, kita baca ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 sampai 3 saya. Ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Kakak bacain ya. Mazmur Daud. Tuhanlah adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa dia bilang? Tidak akan kekurangan aku. Ayat 2-nya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, Tuhan itu hebat ya. Tuhan adalah gembala kita. Yang pertama, sebagai gembala, Tuhan bilang bahwa Dia akan mencukupkan. Kita tidak akan kekurangan. Tuhan bilang, kamu adalah gembala domba-dombaku. Tuhan janji bahwa sebagai gembala Dia akan menjaga kita, memberkati kita. Adik-adik apa kebutuhan adik-adik hari ini? Adik-adik ingin supaya sekolahnya berhasil. Tuhan bilang, aku mencukupkan semuanya. Adik-adik ingin supaya menjadi anak yang pintar, mampu melewati, berprestasi di sekolah. Tuhan bilang, aku menyediakan, kamu tidak akan kekurangan kepandaian. Kau mungkin membutuhkan supaya kebutuhan hidupku terpenuhi, sekolahku terpenuhi. Tuhan bilang, kamu tidak akan kekurangan karena Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan memberikan seperti Daud memberikan makan pada domba-dombanya. Tuhan pun memberikan kebutuhan kita. Oke, itu yang pertama. Tuhan sebagai gembala, Dia memberikan kebutuhan kita. Dia membuat kita supaya tenang, supaya tidak kita berkekurangan. Nah, adik-adik juga bisa berdoa buat mama papa, supaya Tuhan memberkati mama papa, memberkati pekerjaan, memberkati usahanya. Karena Tuhan janji, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala kita, aku tidak akan kekurangan. Aku tidak akan kekurangan kepandaian, aku tetap bisa menjadi pandai, menyelesaikan setiap masalah, aku bisa menjadi menang, dan segala apa yang aku butuhkan dalam hidup aku, Tuhan akan penuhi. Ya? Oke? Nah, yang kedua, Tuhan bilang, coba kita lihat, di Mazmur yang sama, ayat yang 4, Mazmur 23 ayat keempat. Apa dia bilang? Kita baca yuk sama-sama. Coba lihat lagi ayatnya, Alkitabnya. Nah, janji Tuhan berikutnya sebagai gembala. Pada saat bagaimana Tuhan menjaga, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
Sebab engkau siapa? Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Wih, keren. Tuhan bilang apa? Walaupun kamu punya masalah, walaupun kamu punya persoalan, mungkin ada teman-teman kamu yang suka menjelek-jelekan atau mengata-ngatain kamu atau membuli kamu, atau mungkin kamu menghadapi persoalan mungkin sekolah pelajarannya susah. Tuhan bilang jangan takut. Apa dia bilang? Sebab engkau besertaku. Sebab Tuhan besertaku. Ya, sebagai gembala yang baik, tadi kan kita lihat filmnya kan, gembala yang baik, dia menyertai kita, dia menjaga kita, dia melindungi kita. Kenapa? Karena dia sayang sama kamu, dia sayang sama adik-adik, dia tidak mau adik-adik itu diganggu oleh iblis. Dia tidak mau adik-adik itu dapat masalah. Makanya dia bilang apa? Gadaku, kuasaku, kuasa Tuhan menjaga kita semua. Tuhan janji sebagai gembala, seperti Daud memerangi, seperti Daud mengalahkan semua singa-singa serigala yang mencoba untuk memakan domba-dombanya. Dia berhadapan, dia dengan gagah membentengi, menjaga domba-dombanya. Demikian juga Tuhan. Tuhan bilang, aku menjagai adik-adik, aku menjagai anak-anakku ini. Tidak boleh ada sakit penyakit kena, tidak boleh ada COVID yang kena, tidak boleh ada sakit-sakit itu semuanya. Aku jagai. Iblis tidak boleh ganggu dia. Aku menjagai supaya mereka tetap hidup tenang, tidak mengalami kesulitan, kecelakaan. Mereka bisa, setiap masalah yang dihadapi, aku memberikan kuasa untuk menang. Sehingga kalau kamu menghadapi masalah, kalau kamu menghadapi persoalan, mungkin kamu sedih, ada yang ganggu kamu, atau ada yang menyakitin kamu datang pada Tuhan. Adik-adik kamu datang pada Tuhan dan berdoa sama Tuhan. Maka Tuhan akan menjagai, melindungi kamu. Kalau kamu punya masalah, misalnya aku ternyata nggak bisa menyelesaikan pelajaranku, datang sama Tuhan. Tuhan akan melindungi kamu sehingga kamu bisa menyelesaikan masalah di sekolah, baik pelajaran maupun semua hal-hal yang membuat kamu dirugikan. Ingat, seperti Daud ditolong oleh Tuhan menang terhadap Goliat, demikian juga kamu akan menang terhadap masalah kamu. Ya, dan terakhir, bukan cuma dia memberikan menjaga kita, bukan cuma dia melindungi kita, bukan cuma dia mencukupkan kebutuhan adik-adik semua, tapi seperti Daud, Tuhan sebagai gembala, dia memberikan kita senjata yang tidak terlihat. Apa itu? Kuasa di dalam diri kamu. Tuhan bilang kalau kamu bergaul sama Tuhan, kalau kamu hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengerjakan apa yang Tuhan katakan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, lalu berdoa dekat dengan Tuhan, maka engkau memiliki kuasa. Dikatakan di Efesus 6, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan terhadap segala tipu muslihat iblis. Ya. Jadi bagaimana memakai perlengkapan senjata Allah? Yaitu dengan kita taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga kuasa Tuhan menyertai kita, sehingga kita memiliki kuasa untuk mengalahkan iblis seperti Daud mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena ada Tuhan sebagai gembala yang menolong dan membimbing. Oke? Nah, demikian kakak mau berceritakan bahwa satu hal lagi, sebagai domba yang dijagai Tuhan, sebagai domba yang bersama dengan Tuhan, kita harus apa? Dengar-dengaran akan suara Tuhan, supaya kita tetap ada di dalam penjagaan Tuhan. Domba yang tidak mendengarkan suara gembalanya, dia akan keluar dari kawanannya, tersesat dan bisa celaka. Dan adik-adik, kamu harus belajar mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang, domba-dombaku mengenal suaraku, domba-dombaku mengenal suara gembalanya. Jadi gembala kita siapa? Tuhan. Berarti kita harus dengar-dengaran dengan suara Tuhan, karena kita adalah
domba-dombanya Tuhan. Gimana cara kita supaya bisa mendengar suara Tuhan? Gampang. Pada saat kamu baca Alkitab, Tuhan sedang bicara sama kamu. Pada saat kamu berdoa, Tuhan juga bicara. Jadi pada saat kamu berdoa, pada saat kamu baca firman Tuhan, sebenarnya saat itu Tuhan sedang bicara melalui Alkitab. Tuhan menginginkan supaya semua domba-dombanya mendengarkan suaranya supaya tidak tersesat dan dia menjadi orang-orang yang menang. Oke, adik-adik mau menjadi seperti Daud yang keren, yang hebat, yang pemenang, menjadi seperti Daud yang mengalahkan Goliat, mengalahkan semua masalah. Ingat, kita punya gembala yang baik dan kita sebagai domba mendengarkan suara gembalanya. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk menang dalam setiap keadaan. Oke? Baik, kita baca super ayat hari ini adalah diambil dari Yohanes 10 ayat 14. Baca, buka lagi Alkitabnya. Yohanes 10 ayat 14. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Oke, seperti ayat kita hari ini mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal suara Tuhan. Jadi jangan dengar suara yang bukan dari Tuhan. Jangan mendengar suara-suara yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita malas, membuat kita enggak serius belajar, membuat kita tidak serius untuk bersekutu dengan Tuhan, membuat kita ogah-ogahan. Itu bukan suara Tuhan, itu bukan suara gembala kita. Suara gembala kita pasti membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati adik-adik semua, memberkati mama papa, dan semua yang ada dibutuhkan. Tuhan katakan, aku akan mencukupkannya. Oke? Mau seperti Daud, menjadi orang menang, menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang mau mengalahkan semua masalah, mau mendengarkan suara gembala kita, suara Tuhan. Oke? Yuk, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa. Sekarang adik-adik masing-masing pegang tangan ke dadanya untuk kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan jadilah gembala kita yang memimpin dan melindungi kita. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjadi gembala kami. Terima kasih Engkau sudah menjadi gembala yang baik buat kami. Engkau mencukupkan kebutuhan kami, Engkau mengasihi kami dan menjagai kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami terjagai. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau juga memberikan kami kuasa. Tuhan tolong kami supaya hidup kami mendengarkan suara-Mu, supaya hidup kami juga mendengarkan apa yang Engkau firmankan buat kami, supaya kami hidup di dalamnya. Dan kuasa Tuhan bisa bekerja dalam kami, mengalahkan semua musuh-musuh, semua tipuan iblis, semua pekerjaan iblis, dan tidak satupun pekerjaan dari roh jahat yang bisa mengganggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini kami sudah beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman itu bekerja dalam diri kami, dan kuasa dari firman itu bekerja dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita katakan amin. Ya, hebat, selamat hari Minggu, dan tetap semangat walaupun masih belajar dari cara jauh, dan percaya Tuhan gembala yang baik itu akan menyertai kita semua. Semangat adik-adik. Tuhan berkati. Dadah.